Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Lutfi. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya dapat melakukan wawancara ini. Saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak, yaitu tugas demonstrasi kontekstual untuk melakukan wawancara tentang pengadilan kebebasan yang berdasarkan yang dibagikan sebagai pemimpin baru. Langsung saja ya, Iya, Bu. iya. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika ataupun bukan? Bu Lutfi. Yang saya pahami tentang dilema etika itu, di mana kita harus memilih dua pilihan yang keduanya memang moralnya sama-sama benar, namun berbeda cara mengambil keputusannya. Sedangkan bujukan moral itu adalah kita dalam memilih antara benar dengan salah, seperti itu. Dan untuk mengidentifikasi supaya membedakan apakah itu dilema etika ataupun ucapan moral, maka kita harus mempelajarinya dan melihat dari segi masalah yang ada tersebut. Baik, Bu. Terima kasih. Berikutnya, Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalani pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, biasanya yang pertama kali Ibu selalu berkonsultasi, misalnya tentang masalah yang terjadi di sekolah ini, baik tentang siswa maupun guru. Salah satu guru mungkin ada yang berkasus, bisa itu ya Bu ya. Itu biasanya Ibu selalu berkonsultasi dengan rekan-rekan Bapak Ibu di sekolah ini untuk mengambil keputusan yang terbaik. Nah, seperti itu. Kemudian kalaupun masalahnya ini tidak bisa terpecahkan, biasanya Ibu meminta pendapat pengawas pembina untuk masukan-masukannya. Juga biasanya Ibu berkonsultasi dengan rekan bersama kepala sekolah. Itu. Berarti ada kolaborasi tadi antara kepala sekolah dan guru dan juga pengawas untuk penyelesaian pengambilan keputusan. Lalu berikutnya, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini di dalam pengambilan keputusan? Baik, biasanya ketika kita dihadapkan dalam suatu masalah, kita tentu saja tidak ingin tergesa-gesa untuk segera mengambil keputusan tersebut. Yang pertama dulu biasanya yang dilakukan adalah berpikir sejenak, menganalisa apakah masalah ini harus segera diselesaikan ataupun perlu orang lain untuk ikut dalam penyelesaian masalah yang dihadapi ini. Kemudian berpikir tenang, kemudian tidak terpancing emosi seperti itu. Kalau masalahnya misalnya tentang siswa, biasanya Ibu berkonsultasi, langsung memanggil salah satu guru ataupun mengadakan rapat dadakan seperti itu. Jadi memang tidak boleh terburu-buru ya tidak boleh terburu-buru. Oke. Lanjut ya, Bu. Menurut Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Biasanya yang lebih efektif itu adalah ketika kita mendengarkan rekan-rekan Bapak Ibu guru ataupun pengawas ataupun kita biasanya konsultasi bersama KS, itu lebih efektif karena itu keputusan orang bersama. Jadi banyak mendengarkan pendapat pihak ya, Bu, ada masukan. Iya, jangan sampai kita nanti keras dengan pendapat sendiri, itu tidaklah baik seperti itu. Lalu berikutnya, Bu, tadi kan sudah nih ada cara efektifnya. Nah, selama ini pasti ada terdapat tantangan, Bu, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Nah, hal apa saja tantangan yang pernah dihadapi? Iya, baik. Biasanya tantangan yang sulit itu adalah mempertimbangkan apakah masalah ini nanti berdampak ke depannya. Kemudian kalau masalah siswa biasanya orang tuanya kurang mendukung. Seperti misalnya kita ingin membicarakan masalah, orang tuanya tidak bisa berhadir ke sekolah. Terus banyaklah pihak-pihak yang biasanya
menghambat proses seperti itu ya. Siswanya yang kadang kalau dia bermasalah itu tidak kooperatif seperti itu. Komunikasi Iya, perlu komunikasi perlu dengan sekali, anaknya, dengan iya, orang tua orang juga. tuanya. Lalu Bu berikutnya, apakah Ibu memiliki tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu biasanya langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan? Iya. Biasanya kan masalah ini datang tidak terduga, apalagi masalah di sekolah ya Bu ya, masalah siswa yang berkelahi dan sebagainya. Nah, biasanya tidak ada jadwal khusus, biasanya kalau ada masalah, kalau misalnya masalahnya itu harus segera diselesaikan, ringan, Iya. itu segera Iya. diselesaikan. Tapi kalau masalahnya sudah menyangkut beberapa pihak, seperti harus pemanggilan orang tua, harus kita harus ada tim seperti itu, maka prosedurnya tentu saja kita harus berlangkah tadi. Iya, tidak tergantung kasus yang itu tadi. Ya, betul, Bu. Lalu berikutnya Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Iya. Baik, biasanya yang sangat membantu adalah rekan-rekan guru di sekolah seperti itu. Kemudian pengawas bina juga ketika kita dengan Bapak Ibu guru sudah membicarakannya, namun tidak ada titik temu, maka langkah kedua yaitu dengan berkonsultasi dengan pengawas bina seperti itu. Jadi tetap guru, pengawas, Iya, ataupun pihak-pihak lain itu keluarga yang berkolaborasi itu sangat sangat membantu dalam pengambilan keputusan dari etika. Baik Bu, yang terakhir nih dari semua yang telah kita bicarakan, yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika selama ini? Iya. Baik, pembelajaran yang bisa dipetik itu adalah bahwa kita dalam pengambilan keputusan dilema etika tadi, kita harus melihat budaya kita di daerah di sekitar sini, kemudian karakteristiknya seperti apa. Jangan sampai nanti kita salah mengambil langkah keputusan yang akhirnya akan berdampak buruk ya, ataupun tidak efektif pengambilan keputusan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa dilihat selama ini permasalahan ya. Iya, karakteristik lingkungan sekolah, supaya tidak berdampak. Jadi kita seperti itu. Baik Bu, mungkin itu saja wawancara hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu-ilmu yang Ibu berikan, yang nanti bisa saya manfaatkan untuk pengambilan keputusan jika ada kasus-kasus dilema etika yang saya alami. Terima kasih Bu. Mungkin saya akhiri Bu. Assalamualaikum, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih. Selamat siang. Mengganggu waktu Ibu sebentar. Jadi saya dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 ada tugas demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1, yaitu akan melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan untuk pemimpin pembelajaran. Oh begitu. Iya. Boleh. Kiranya Ibu ada waktu ya Bu? Iya, ada waktu. Nggak ada yang bisa dibantu. Oke, jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan yang pernah dilakukan Ibu sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah ini. Oh iya, nggih. Oke Bu, baik, langsung ya ke pertanyaan pertama. Jadi kan di sekolah pasti terdapat kasus-kasus yang pernah terjadi. Nah, selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus yang telah terjadi itu merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Oh iya, terima kasih banyak atas pertanyaannya ya, luar biasa sekali. Biasanya kalau di sekolahan itu saya akan mengidentifikasinya dengan dua perbedaan ya, di antaranya itu dilema etika dan juga bujukan moral. Dimana kalau misalnya bujukan moral tadi situasi dimana kita harus membuat keputusan antara benar atau salah atau benar sama benar seperti itu.
Oke, jadi begitu ya Bu ya, Iya. cara mengidentifikasinya mana yang benar dan benar, mana yang benar dan salah. Ya. Ya, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan di dalam pengambilan keputusan ini, Bu? Oh ya, prosedur yang saya Iya, lakukan biasanya ya. prosedurnya, iya. Pertama-tama itu saya mempelajari dulu kasusnya ya. Saya memahami dulu duduk permasalahannya. Dari sana kemudian saya berpikirkan, kemudian saya juga melibatkan tim manajemen. Ini kita ada masalah nih, seperti apa nih penyelesaiannya? Kita duduk bersama. Kalau misalnya di tim manajemen tidak selesai, maka kita akan melibatkan semua guru untuk ikut rapat. Dari sana kita akan memikirkan nih keputusan apa yang mau kita ambil, apakah berdasarkan hasil akhir, apakah berdasarkan peraturan yang ada keputusannya, atau berdasarkan hasil kepedulian atau toleransi yang bisa kita lakukan. Jadi semuanya tadi berdasarkan musyawarah, tidak berdasarkan hasil keputusan sendiri ataupun ada emosional tertentu. Jadi memang betul-betul kita ambil, semoga yang kita ambil adalah keputusan yang terbaik, kayak gitu. Baik. Berarti tadi yang pertama memang harus cari dulu data dan fakta yang sebenarnya. Iya. Lalu untuk kolaborasi kecil tadi di dalam manajemen dulu, baru nanti setelah itu dilibatkan ya Bu semua guru-guru ya. Iya, betul. Dan nanti ditentukan bagaimana keputusan yang terbaik agar tidak merugikan pihak manapun. Oke. Selanjutnya Bu, biasanya hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal apa saja yang efektif ya Ya. dalam kasus dilema etika? Apa ya? Hal apa saja yang efektif dilakukan? Ya. Yang paling efektif itu adalah diskusi, Diskusi, ya. musyawarah bersama. Dari sana kita akan bisa menghasilkan keputusan yang bisa dipertimbangkan oleh semua. Kalau misalnya kita mengambil keputusan sendiri kan kayak kesannya tuh kita kayak semacam diktator kan. betul. Kalau kita keputusan musyawarah berarti keputusan bersama yang akan kita sepakati bersama, kita pertanggungjawabkan bersama dan kita jalankan bersama. Itu sih. Ya benar ya Bu, berarti memang harus diskusi dan bermusyawarah untuk mengambil keputusan yang terbaik tadi agar dapat keputusan yang efektif tadi ya Bu. Iya. Ya? Terus pastikan di dalam pengambilan keputusan meskipun tadi sudah melewati berbagai langkah-langkah, pasti ada tantangannya Bu. Oke, selama ini apa sih tantangan yang Ibu hadapi di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau ada tantangan itu kadang kita tuh kan kayak terlalu emosional kan, kayak masih berpikir kasihan, kadang kita tidak kembali ke peraturan, kadang kita tuh masih bisa mentolerir misal contoh ada kasus guru magang yang harusnya sudah selesai di 3 bulan, tapi masih kita beri kesempatan untuk perbaikan di bulan-bulan berikutnya. Di bulan-bulan berikutnya kita menunggu progres perkembangannya, tapi pada kenyataannya dia tidak bisa beradaptasi dan kemudian kami harus mengambil keputusan bahwa ini tidak bisa dilanjutkan. Itu kan dilemanya kan jalan tuh, entah antara kemanusiaan harus meluluskan dia atau back lagi ke peraturan yayasan, dia bisa nggak ikut dengan kita kayak gitu sih. Jadi itu yang terjadi dilema etikanya. Iya, jadi ada rasa kasihan versus Iya, keadilan gitu iya, ya kalau kita betul-betul, bicaranya iya. dalam paradigma dilema etika tadi. Tentu itu sebuah tantangan apalagi sebagai seorang pemimpin ya Bu untuk Iya. mengambil keputusan terkait apalagi berhubungan dengan masa depan orang ya Bu. Iya betul, kayak gimana kelanjutannya Iya. seperti itu. Lalu yang berikutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu di dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah permasalahan itu biasanya langsung diselesaikan di tempat atau Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, kalau misalnya ada, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya dijalankan? Oh ya, Ya. untuk jadwal itu sebenarnya kita ada rapat bulanan ya di manajemen. Itu untuk memastikan laporan-laporan dari para waka seperti apa nih progres perkembangan dari masing-masing. Cuman kalau misalnya ada hal-hal yang urgen yang perlu cepat tanggap untuk diselesaikan, maka kita ada juga rapat dadakan untuk penyelesaian masalah. Misal ada kasus yang harus ditangani dan kita harus gercep tuh. Jadi kita mengenali dulu nilai-nilai yang bertentangannya seperti apa. Terus kita menentukan juga siapa yang kita libatkan dalam situasi ini nih. Terus juga selain itu kita juga harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan nih. Seperti apa sih kejadiannya? Kita cari saksinya, kita cari buktinya. Terus setelah misalnya semuanya data terkumpul tadi, baru kita akan pengujian benar atau salah atau ini
ada kasusnya seperti apa. Jadi kita harus berpikir melingkar dulu sebelum kita mengambil keputusan. Kayak gitu sih. Ya, berarti tadi untuk jadwal sebenarnya situasional tergantung Fleksibel kondisi ya. Kalau rapat bulanan Memang bisa ada bisa terjadwal, jalan. Tapi ya. kalau untuk penyelesaian tadi tergantung tertentu. kasusnya. Ya, tergantung apakah kasusnya. apakah Perlu bisa cepat, ya. cepat untuk diselesaikan atau masih bisa ditunda. Iya. Tergantung. Dan itu pun penyelesaian itu bertahap. Kalau misalnya status kasusnya itu di kelas, berarti Iya. selesaikan dulu skala wali kelas. Betul. Kalau misalnya di wali kelas tadi belum selesai, berarti naik ke BK. Iya. Kalau misalnya BK tadi belum bisa terselesaikan nih, baru naik ke waka kesiswaan. Kalau misalnya waka kesiswaan pun belum selesai, baru ke Kepsek. Kalau di Kepsek juga tidak selesai, maka baru ke direktur. Jadi tahapan-tahapan itu dulu yang harus diselesaikan. Dan seyogianya masalah di kelas itu harus selesai dulu di kelas agar tidak berlarut-larut. Kecuali misalnya ada urgent banget masalah yang melibatkan sektor-sektor yang lain, misalnya kepolisian atau misalnya Babinsa atau yang lain, itu harus gercep, kita tuh harus turun langsung kayak gitu untuk penyelesaiannya. Seperti itu sih. Jadi tadi bertahap, berjenjang ya, berdasarkan tupoksinya, lalu dilihat lagi prioritas bagaimana apa yang harus diselesaikan segera. Skala begitu prioritas, Bu, ya. Baik. Selanjutnya nih Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Yang mempermudah itu kolaborasi sih, kolaborasi dengan tim manajemen dan semua dewan guru dan juga tenaga di sekolah ini. Kalau misalnya kita ada permasalahan atau ada kendala yang kita hadapi, kita coba dulu selesaikan di tim manajemen, kan ada wakil-wakil tuh. Jadi kita sama-sama tuh berembuk, nih ada permasalahan ini, bagaimana kita seperti ini. Jadi kita ajak mereka untuk mendalami juga kasusnya. Jangan cuma sendiri menyelesaikan, tapi bagi-bagi juga permasalahan untuk diselesaikan bersama. Kalau misalnya tidak selesai di tim manajemen, nanti kita bawa ke rapat besar melibatkan semua dewan guru, baik itu guru bidang ataupun wali kelas. Nanti kita juga melibatkan pengawas sekolah kita, karena kan beliau yang selama ini kan membimbing kita, membersamai kita, jadi otomatis jangan sampai di skip tuh pengawas. Tahu juga cerita apa sih yang update di sini, atau ada masalah apa sih yang mau diselesaikan, kayak gitu sih biasanya. Berarti dukungan tadi dari guru, seluruh warga sekolah, sama melibatkan ke pengawas ya Bu, untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini. Nah, yang terakhir nih Bu, dari semua yang telah disampaikan, kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan ini? Oh iya, pelajaran apa yang bisa diambil ya. Jadi dalam mengambil keputusan itu kita harus bijaksana. Kita harus memikirkan ada 3 prinsip ya. Apakah kita tadi ketika kita mengambil keputusan sudah berpikir berdasarkan hasil akhir saja, ataukah kita berpikir berdasarkan peraturan, ataukah kita berpikir berbasis rasa kepedulian. Lebih ke rasa kepedulian sih, lebih ke kemanusiaan. Karena kita kan manusia, kadang kita tuh toleransinya lebih banyak. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang urgent dan memang itu kayak emang harus diselesaikan sesuai peraturan, memang harus selesaikan secara peraturan. Tapi baik lagi ke permasalahannya, lihat tadi skala prioritas permasalahannya, apakah memang harus diselesaikan seperti itu atau ada jalan tengah yang lebih bijaksana untuk penyelesaiannya. Jadi yang pelajaran yang bisa diambil adalah bijaklah dalam mengambil keputusan dan libatkan yang lain dalam mengambil keputusan. Kayak gitu sih. Bijak dalam mengambil keputusan, ya luar biasa sekali hal-hal yang ibu sampaikan tadi. Mungkin itu tadi wawancara dari saya Bu. Saya banyak sekali mendapat pandangan-pandangan baru setelah melakukan wawancara dari Ibu. Semoga nanti saya bisa menerapkan di dalam pengambilan keputusan di sekolah saya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang Ibu luangkan untuk wawancara hari ini. Salah hilaf saya mohon maaf Bu. Sama-sama ya, mohon maaf juga kalau misalnya ada jawaban yang kurang pas atau gimana. Mungkin saya tutup ya Bu ya. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.